Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahlil kiblati wa ala man mata minhum. Kami memandang salat di belakang setiap orang yang buruk, yang baik maupun yang buruk, orang soleh maupun fajir dari kalangan ahlul kiblat, itu orang Islam. Demikian juga kami memandang untuk menyolatkan mereka yang meninggal di antara mereka. Saya ulangi, kami memandang salat di belakang, bermakmum di belakang setiap ahlul kiblat yang soleh maupun yang fajir. Demikian juga kami memandang menyolatkan orang yang meninggal di antara mereka. Maka di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama terkait dengan salat di belakang bermakmum kepada mubtadi atau pelaku maksiat. Ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua adalah menyolatkan orang meninggal tapi dia pelaku maksiat atau ahlul bidah. Ini permasalahan yang kedua. Ada dua permasalahan. Tapi sebelum kita bahas muqaddimah, perlu kita ketahui bahwasanya asal dari pembahasan ini adalah permasalahan fikih, masalah hukum salat, bukan hukum masalah akidah. Kan salat di belakang orang bermaksiat sah atau tidak ya. Maka ini asalnya adalah permasalahan fikih, namun dimasukkan oleh para ulama dalam permasalahan akidah. Kenapa? Karena ini pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, yaitu pemilik akidah yang menyimpang. Seperti Al-Khawarij tentu tidak mau salat di belakang pelaku dosa besar karena dianggap apa? Kafir ya. Mu'tazilah mungkin juga demikian, sehingga akhirnya permasalahan fikih ini dimasukkan dalam masalah akidah. Dan yang semisal ini banyak masalah fikih ya. Masalah-masalah fikih yang dimasukkan dalam masalah akidah seperti al-mas'u 'alal khuffain, bolehnya mengusap khuf. Ini masalah fikih. Tapi dimasukkan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena ditolak oleh Khawarij dan Mu'tazilah misalnya ya. Sehingga dimasukkan dalam masalah fikih karena pembeda antara kita dengan mereka. Dan ini metode para ulama ketika menulis buku-buku akidah. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Dia menggabungkan masalah akidah dengan masalah fikih. Karena ketika itu yang lagi booming, yang lagi viral, ada permasalahan yang dilakukan oleh ahlul bidah. Maka dia sebutkan, ahlus sunnah tidak demikian ya. Jadi dimasukkan sebagai pembeda. Padahal asalnya dia bukan masalah akidah ya. Ini bukan masalah akidah. Masalah fikih. Kemudian kita perlu membahas karena urgensinya, karena ini baru penyimpangan terkait masalah ini. Pertama, ada sekelompok orang yang hanya bermakmum kepada yang akidahnya sama, alirannya sama. Kalau tidak alirannya sama, dia tidak mau bermakmum. Contohnya seperti Islam Jamaah, tidak mau bermakmum kecuali kepada apa? Yang sama dengan mereka ya. Karena di luar mereka dianggap apa? Kafir ya. Kalaupun mereka terpaksa diimami oleh mereka, oleh non-muslim, maka mereka niatnya salat infirad, salat apa? Munfarid, salat sendiri ya. Ya, ini mereka tidak mau. Orang Syiah juga tidak mau tidak mau bermakmum kepada Ahlus Sunnah karena dianggap kafir. Baik. Sama, ada juga yang hanya bermakmum kepada yang selamat dari dosa besar dan dari bid'ah. Saya enggak mau, kenapa? Dia pelaku dosa besar. Saya enggak bermakmum kepadanya. Kenapa? Mungkin dianggap tidak sah, pokoknya dia enggak mau. Sama, ini pelaku bid'ah, saya tidak mau bermakmum kepadanya. Dan ini adalah perbuatan orang-orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, hanya bermakmum kepada orang yang kita tahu agama akidahnya. Ini disuruh periksa dulu. Ini juga sebagian orang berlebihan. Periksa terlebih dahulu. Ya. Disuruh memeriksa. Jangan dulu berimam, tanya dulu dia akidahnya apa, tanya. Ke kuburan atau tidak? Minta kepada penghuni kubur enggak? Ini tidak boleh dalam akidah sunnah, ini masturul hal. Seorang yang tidak dikenal, enggak usah tanya-tanya. Kita enggak disuruh untuk apa? Nanya-nanya. Kalau zahir jelas baru kita nilai. Kalau enggak jelas enggak usah nanya.
nanya-nanya. Sholat aja. Selama mereka KTP-nya Islam, sholat aja. Ya. Berlebih-lebihan sungguh periksa-periksa tidak boleh. Ini ciri ahlul bidah. Kemudian di antara penyimpangan juga yang keempat, satu mazhab yang mereka mau karena ada perbedaan masalah fikih. Seperti contohnya misalnya Imam Ahmad ditanya tentang masalah fikih, menurut mazhab Imam Ahmad membatalkan. Terus ada muridnya tanya, "Wahai Imam Ahmad, apakah kita sholat di orang yang berpendapat beda dengan kita?" Imam Ahmad marah. "Maksud kamu kita nggak boleh sholat di belakang Imam Malik?" Maksudnya Imam Malik berbeda dengan saya, ya. Bagi saya membatalkan wudu, bagi Imam Malik tidak membatalkan wudu. Tapi kalau Imam Malik menganggap tidak membatalkan wudu, kita tidak boleh sholat di belakang Malik, tentu boleh. Ya. Ini masalah khilafiyah, meskipun satu mazhab mengatakan batal, mazhab lain mengatakan tidak batal, maka kita saling menghormati masalah ijtihadiyah. Tetap boleh sholat di belakang orang tersebut. Contoh misalnya, dan ini sampai terjadi fanatik mazhab dan ditulis dalam buku-buku, sebagian buku-buku mazhab. Ini tidak boleh sholat di belakang ini karena begini, tidak boleh sholat di belakang ini karena begini, ya. Sehingga mereka mengambil hati-hati tidak mau sholat di belakang mazhab yang lain. Ya. Karena kalau kita mau setiap pendapat mazhab harus kita ikuti, maka kita nggak bisa sholat di belakang banyak orang. Ya. Contoh, seperti mazhab Hanafi berpendapat sentuhan kepada wanita tidak membatalkan apa? Wudu. Mazhab Syafi'i batalkan wudu. Kalau mazhab Syafi'i fanatik, dia tidak mau sholat di belakang kita. Di belakang, atau yang memilih pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan wudu maksudnya bukan sentuhan biasa, tapi maksudnya jima. Ya. Kalau kita memilih pendapat itu, maka kemudian mazhab Syafi'i memandang orang ini tidak sah karena dia tadi sebelum pergi ke masjid sentuhan sama istrinya, berarti batal wudunya. Tidak boleh sholat di belakang dia. Ini namanya fanatik. Namanya apa? Fanatik. Sama. Menurut mazhab Hambali makan apa namanya? Makan onta membatalkan wudu. Menurut mazhab lain enggak. Kalau ada orang makan onta terus dia jadi imam, enggak, batal wudu, tidak sah. Ini namanya fanatik. Ini tidak boleh. Oleh karenanya sebagian mereka akhirnya tidak mau sholat kecuali di belakang semadzhab. Dan sempat terjadi, kita tahu di Masjid Al-Haram ada 4 mihrab, masing-masing sholat di belakang imamnya. Jadi Syafi'i sholatnya sama Syafi'i, Hanafi sholatnya sama Hanafi, Hambali sholatnya sama Hambali, kemudian Maliki sholatnya sama apa? Maliki. Ini fanatik, ya. Fanatik, entah apa sebabnya, tapi bisa jadi karena kehati-hatian sehingga terjadilah 4 mihrab. Kemudian ketika datang Daulah Saudi Al-Ula di zaman Malik Muhammad bin Saud, dijadikan satu. Setelah Daulah kerajaan Saudi pertama hancur, kembali lagi seperti itu, 4 lagi. Sampai datang kerajaan Saudi yang ketiga, Raja Malik Abdul Aziz, baru dijadikan satu lagi sampai sekarang. Karena kalau 4 ini potensi ribut di kemudian hari besar. Maka selama itu masalah fikih, ya, kita tidak boleh fanatik, ya, selama sama muslim, ya. Oke, karena adanya 4 perkara ini, maka ini kesalahan 1, 2, 3, 4, maka perlu kita bahas tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah. Ini masalah fikih tapi dimasukkan manhaj karena ada efek-efek yang buruk di balik itu, ya. Dan juga menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij misalnya. Tapi kita lanjutkan. Adapun dalil Ahlus Sunnah, pertama dalil dari sunnah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum." Mereka para imam salat mengimami kalian, kalau mereka benar ya kalian dapat kebaikan. Wa in akhtau, kalau mereka salah, falakum wa alaihim, maka tetap kalian benar, mereka yang salah kesalahan kembali kepada mereka. Makin dalil umum menunjukkan enggak urusan dia mau salah benar, pokoknya dia muslim, saya salat di belakang dia, ya. Kalau salah dia tanggungan dia, kalau benar saya dapat pahala. Kalau salah dia yang tanggung, kita enggak dapat dosa. Ini di antara dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya umum tapi bisa dipakai. Kemudian praktek para salaf seperti Athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah salat di belakang, kalau nggak salah, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Atau seorang amir yang dikatakan dia peminum khamar. Kemudian terkadang dia salat dia tambah rakaat. Dia tanya, "Kalian masih bersamaku?" Kata Ibnu Mas'ud, "Mazilna ma'aka fi ziyadah." Kami masih bersama engkau, setia bersamamu dalam tambahanmu. Jadi dia tidak keluar, tetap aja salat, ya. Tetap aja salat. Padahal imamnya terkenal
suka bermaksiat atau melakukan dosa besar. Ini contoh. Contoh kedua, asar Ibnu Umar bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi contoh pemimpin yang zalim, yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair, membunuh tabi'in, zalim, bengis, kurang apa dosanya sangat banyak ya. Sampai diriwayatkan saking banyak dosanya dia berkata, Allahumma ghfirli fa inna nas yadhunnuna annaka la taf'al. Saking banyak dosanya dia mengatakan ketika dia mau meninggal, ya Allah ampunilah aku. Kata orang-orang engkau tidak maafkan aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Maksudnya bantah itu orang-orang. Orang-orang menyangka engkau tidak bakalan mengampuni aku. Kenapa? Saking banyak apa? Dosanya. Sampai dia punya beberapa kelebihan. Sebenarnya mengungkapkan kelebihannya adalah kebaikan di lautan kemaksiatan. Saking banyak apa? Maksiatnya. Dia berdoa, Allahumma ghfirli fa innan nas yadhunnun annaka la taf'al. Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, mereka menyangka Kau tidak maafkan aku. Maafkan aku ya Allah. Saking banyak kejahatan yang dia lakukan. Ketika hajian, muftinya adalah Ibnu Umar. Orang bertanya sama Ibnu Umar. Ketika waktu salat Ibnu Umar panggil, ya Hajjaj, waktunya salat. Waktunya salat tiba, iya, salat. Ibnu Umar bermakmum di belakang dia. Ketika musim apa? Haji. Padahal dia pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim ya. Kemudian juga asar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik juga salat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Salat enggak ada masalah. Kemudian juga asar dari kalangan para tabi'in seperti Maimun bin Mihran ketika ditanya, "Apakah kau bermakmum kepada Khawarij?" Kata dia, "Iya, silakan bermakmum." Innaka la tusalli lahu, innama tusalli lillah. Kau tidak salat untuk dia, kau salat karena Allah. Ya makmum aja urusan dengan Allah, bersalat kepada Allah. Demikian juga salah seorang tabi'in Abdul Karim dia berkata, "Adraktu asyratan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum kanu yusalluna khalfa a'immatil jur." Aku mendapati 10 sahabat Nabi seluruhnya salat bermakmum di belakang pemimpin yang zalim. Demikian juga Hasan al-Basri berkata, "Shalli khalfahu wa alaihi bid'atuhu." Salatlah di belakang dia bermakmum dan bid'ahnya kembali kepada imamnya. Kau salat aja. Imam Bukhari buat bab salat khalfa al-maftun wal mubtadi. Bab tentang hukum salat di belakang orang yang terfitnah dan ahlul bid'ah. Kemudian dibawakan asar dari Hasan al-Basri tadi. Ini semua dalil-dalil dari praktek para salaf bahwasanya mereka tetap bermakmum meskipun kepada ahlul bid'ah atau pelaku maksiat. Tapi di antara dalilnya adalah kemaslahatan, ya, kemaslahatan. Terutama jika terkait dengan para pejabat yang jadi imam untuk menolak perpecahan, jangan sampai terjadi perpecahan. Baik. Kaidah ikhwan, kaidah kita ada dua model, imam yang ideal, perhatikan sini, imam yang ideal adalah halul ikhtiar, kalau kita bisa milih sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Qur'an. Dan ini tidak boleh kita mujamalah basa-basi. Kalau kita satu kompleks ada yang lebih alim, kita suruh dia. Kalau kita disuruh ya, enggak jangan. Kecuali ada mudarat ya. Enggak maju terus diusir, ya itu jangan. Seandainya tidak ada mudarat, tidak ada apa-apa, terus kita dipersilakan. Kita tahu kita lebih alim daripada yang lain, wajib kita maju karena menjalankan sunnah Nabi. Ini bukan masalah enggak enak. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pilihkan imam yang terbaik. Karena imam tuh ada yang hobi jadi imam karena kedudukan bergengsi. Meskipun dia tidak tahu apalanya sedikit, salah-salah dia maju ke depan. Suatu hari saya pernah umrah lewat di zaman dulu masih naik bis, kemudian di tempat istirahat di rest area. Pas waktu sholat maghrib atau isya orang Saudi rame-rame. Saya juga di situ mahasiswa UIM. Terus komat tahu-tahu dia karena lihat sebentar aja, mungkin cuma enggak sampai sedetik. Tahu-tahu orang Pakistan maju. Jenggot panjang, begitu sholat kacau. Sholat kacau, orang Saudi marah-marah. Ini mana? Kenapa kok enggak maju dari tadi? Kita lihat sebentar aja. Maksudnya ya kan orang pede mau jadi apa? Imam. Orang bergengsi. Maka urusan kalau boleh milih, kita harus milih imam yang apa terbaik. Ini bukan masalah enggak enak, kayak enak ini kita maju di hadapan Allah agar salat kita lebih baik. Pilih imam yang terbaik. Ya, pilih imam yang terbaik. Ya, tentunya
dengan aturan-aturan yang ada, dengan etika-etika yang ada. Ini adalah hal ideal, ikhtiar, kalau bisa milih malah pilih yang terbaik. Ada kondisi tidak ideal, kondisi tidak ideal. Ya. Maka dalam kaidah kalau kondisi tidak ideal, yang penting siapa yang sah solatnya, maka sah juga jadi imam. Sah juga menjadi imam. Kalau dia sah solatnya, maka dia kalau jadi bermakmum kepada dia juga sah. Orang bermaksiat, kemudian solatnya sah enggak? Sah. Maka kalau dia jadi imam, sah juga. Ya mau tidak mau kita nggak ada. Kalau ada pilihan kita suruh ganti, tapi nggak ada pilihan, maka kita boleh bermakmum di belakang dia karena solatnya apa? Sah. Kaidah mengatakan siapa yang kalau dia solatnya sah, maka kalau dia jadi imam juga imamnya juga apa? Sah. Imam juga sah. Meskipun dia pelaku bid'ah, meskipun dia pelaku maksiat, selama solatnya sah, maka di belakang juga apa? Sah. Nah, inilah yang kita bahas. Kita sekarang sedang membahas kondisi tidak ideal. Harus bermakmum kepada ahlul bidah, harus bermakmum kepada pelaku maksiat. Kalau kita boleh milih, kita milih tentu orang yang soleh, yang sunnah, bukan pelaku bid'ah, bukan pelaku maksiat. Tapi terkadang tidak ada pilihan bagi kita. Paham? Jadi imam ada dua kondisi. Imam dalam kondisi ideal, kita pilih yang terbaik. Kondisi tidak ideal, ya yang ada. Selama masih sah, kita boleh bermakmum. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kondisi imam ada dua. Imam yang merupakan pejabat. Ini ada dua kondisi, ada imam a'zam atau pejabat bawahan. Imam a'zam yaitu khalifah atau dia adalah pejabat di bawahnya. Ini pejabat. Dan kita tahu sunnahnya imam yang jadi apa? Penguasa yang menjadi apa? Imam. Panglima yang jadi imam. Bupati yang jadi imam. Sunnahnya demikian ya. Wali kota yang menjadi imam. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan perang dipimpin oleh Amr bin As, ya perang Zatus Salasil. Dan itu Amr bin As baru beberapa bulan masuk Islam. Kemudian dia disuruh jadi penguasa, jadi Amirul Jaish. Sampai Rasulullah mengatakan, saya ingin kau dapat harta, dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ni'ma al-malu salih li rajuli salih. Sungguhnya maksud saya agar kau bisa gunakan harta itu untuk amal soleh. Karena sebaik-baik harta yang baik jika dipegang oleh orang yang baik. Jadi penguasa, jadi pemimpin. Ketika dia perang, dia bawa pasukan, di antara anak buahnya ada Abu Bakar dan Umar kalau tidak salah. Ketika waktu sholat, dia yang jadi imam. Padahal yang dia baru mu'alaf. Tapi jadi imam. Ini problem pertama, dia jadi imam. Kemudian dia minta bantuan pasukan. Rasulullah kirim pasukan tambahan. Saya lupa yang bin apa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pokoknya Rasulullah kirim pasukan tambahan. Ketika Rasulullah kirim pasukan tambahan, mereka ingin sholat sendiri. Kata Amr bin As, kalian dikirim untuk saya. Dia belakang semua belakang. Karena dia jadi apa? Dia amir. Maka kemudian masalah berikutnya, ini masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, di belakang dia ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang-orang hebat. Karena aturan sunnahnya begitu. Panglima yang jadi apa? Imam. Ya. Masalah berikutnya, ternyata dia junub, dia tidak mandi. Ini masalah. Dingin. Maka orang protes. Udah, jadi makmum aja. Akhirnya ketika pulang, orang-orang sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, Amr bin As begini. Maka Rasulullah panggil, benarkah engkau begini? Kata dia, benar ya Rasul. Dia hafal ayat ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kamu. Maka saya tayamum ya Rasulullah. Karena saya kedinginan. Maka Rasulullah tersenyum membenarkan sikap Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Jadi sunnahnya adalah penguasa, pejabat yang menjadi apa? Imam. Nah, baik pejabat yang tinggi maupun pejabat bawahan. Selama dia jadi paling tinggi di situ, dia yang menjadi apa? Imam. Sunnahnya demikian. Dia yang khatib, dia yang menyampaikan nasihat, dia yang imam. Nah, kalau pejabat tersebut baik, maka ini yang diharapkan. Kita berharap pemimpin baik, ya kita sholat di belakang dia nyaman. Senang sholat di belakang dia. Seperti Abu Bakar jadi imam, Umar bin Khattab jadi imam, Utsman bin Affan jadi imam, Ali bin Abi Thalib jadi imam. Orang senang. Karena mereka adalah orang-orang soleh. Semua orang ingin pemimpin soleh, ngerti agama,
sehingga bangga bisa sholat di belakang dia. Ini tentunya yang kita inginkan. Tapi kalau ternyata kondisinya berbeda, kalau ternyata dia fajir, pelaku maksiat, pelaku bid'ah, maka tetap sholat di belakang dia. Inilah yang jadi pembahasan dari kalangan ahlu sunnah. Bagaimana jika pemimpinnya fajir? Maka tetap sholat di belakang dia. Demi kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada 3 tinjauan, perhatikan. Yang pertama, agar tidak terjadi perpecahan umat. Tidak terjadi perpecahan pada umat. Kalau kemudian pejabat jadi imam, kemudian sebagian buyar, sebagian ini bisa ribut di antara masyarakat. Maka akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ini pertama. Yang kedua, kalau ternyata orang-orang tidak mau bermakmum kepadanya gara-gara dia pelaku maksiat, maka banyak perkara-perkara syiar yang tidak bisa dikerjakan. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, enggak mau. Dia jadi imam enggak mau. Salat Jumat. Kalau tidak ada yang mau datang, akhirnya salat tidak terlaksanakan. Dan kemaslahatan syiar lebih besar daripada sempurnanya imam yang terbaik. Ya. Karena Rasulullah mengatakan kalau dia pun salah, salah dia yang tanggung. Kalau dia benar, benar untuk kalian. Maka ini terkait dengan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Kemudian terkait dengan kemaslahatan khusus pribadi, kalau kau tidak bermakmum kepada dia, kau tidak sholat Jumat, padahal wajib bagimu untuk sholat apa? Jumat misalnya. Dia enggak mau. Atau dia tidak sholat berjamaah, dia ingin sholat di rumah, padahal wajib bagimu untuk sholat berjamaah menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga ketika dia tidak mau sholat kepada imam yang fasik atau imam mubtadi, akhirnya dia terluput darinya banyak kemaslahatan. Dia bisa berdosa. Ya, dia bisa berdosa. Dengan memandang kemaslahatan ini dan juga dalil-dalil yang tidak kita sebutkan, maka kalau pemimpin meskipun fajir, meskipun pelaku maksiat, maka tetap sholat di belakangnya. Paham? Tapi kondisi yang ketiga, jika ternyata pemimpin tersebut kafir, nah ini masalahnya. Ternyata dia melakukan dosa kekafiran. Contohnya dia kemana-mana pakai kalung salib. Terus dia mengunggang-ungkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dia maki-maki Al-Qur'an. Ini murtad orang seperti ini. Kemudian jadi imam. Gimana? Atau bukan pemimpin besar, pemimpin di bawah. Pemimpin besarnya muslim, tapi bupatinya ternyata musyrik misalnya. Jelas dia musyrik. Dia menyembah patung, dia menyembah pohon, dia menyembah bunga. Dia menyembah, dia musyrik. Ya. Jadi imam gimana? Salat di belakang dia atau tidak? Ini maka jika kafir, orang kaidahnya gimana? Orang yang selama salatnya sah, maka kalau jadi imam juga apa? Sah. Kaidah itu kalau kita praktekkan berarti jika salatnya tidak sah, berarti jadi imam juga tidak sah. Maka dia orang kafir, murtad, salatnya tidak sah. Maka tidak boleh bermakmum kepada dia. Tidak. Tetapi kalau kita takut terjadi kemudaratan, terjadi pertumpahan darah, kita dipanggil, dibunuh, maka para ulama berpendapat boleh tapi sholat diulangi. Karena darurat. Terpaksa, maka sholat tapi diulangi. Jika terpaksa sholat, maka diulang. Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah berkata, wa in kana imamuka yaumal jum'ah jahmiyan, kalau imamu yang jadi sholat Jumat adalah jahmi dan kekufuran, wa huwa sultan, dan dia adalah pemimpin, fasalli khalfahu, maka salatlah di belakangnya, wa aid salataka, dan ulangi salatmu. Kata Al-Barbahari, kalau ternyata imam Jumatmu dan dia sultan adalah orang kafir, jahmi, maka tetap salatlah di belakang dia, tapi kau ulang salatmu. Karena salatmu tidak sah. Ulang salat zuhur. Ulang salat zuhur. Dan ada penukilan banyak dari para ulama, dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Seperti pemimpin ternyata memiliki akidah kekufuran, ya. Dalam Al-Mughni disebutkan, wa jumlatuhu annal kafir la tasihhu salatu khalfahu. Orang kafir tidak sah salat di belakangnya. Bihal, sama sekali tidak sah. Sawa'un alima atau ulima bi kufrihi,
ba'da faraghi minas salat atau qabla dzalik. Apakah dia tahu dia kafir setelah selesai salat? Dia alima bi kufri, dia tahu imamnya kafir sebelum salat atau setelah salat. Pokoknya dia harus ulang salatnya. Imam Ahmad, Abu Daud dalam masailnya bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang hukum salat Jumat ketika yang menjadi imam Jahmiyah. Maka beliau berkata, "Ana uid." Aku mengulangi salat lagi. Aku mengulangi salat lagi. Karena bagi mereka Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kekufuran. Jahmiyah zaman tersebut mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk adalah apa? Kekufuran. Man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa kafir. Saya mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kafir, maka tetap salat di belakang mereka, tetapi untuk menghindarkan kemudaratan tapi ulangi salat. Sama, mereka bertanya juga tentang misalnya Qadariyah, ya. Berkata, diriwayatkan dari sebagian salaf seperti Yasar Abil Hakam, dia berkata la yusalli khalfal qadariyah. Qadariyah maksudnya qadariyah gulat yang mengatakan Allah baru tahu setelah terjadi. Itu menolak takdir. Allah baru tahu setelah terjadi. Berarti menolak rukun iman yang keenam. Ini kafir. Saya tidak mau salat di belakang qadariyah. Fa idza shalla khalfa ahadin minhum a'ada salat. Maka siapa yang salat di belakang orang qadari, maka ulangi apa? Salat. Abu Yusuf Al-Qadhi dari mazhab Hanafi berkata, la usalli khalfa Jahmi wala Rafidhi wala Qadari. Aku tidak mau salat di belakang Jahmiyah, Rafidhah ataupun Qadariyah. Tapi kalau salat di belakangnya harus karena kemaslahatan, apalagi untuk memimpin, maka ulangi salat. Faham? Ini kondisi kalau imam adalah pejabat. Bagaimana kalau imam bukan pejabat? Imam masjid di kampung, imam masjid di kompleks misalnya. Dia bukan pejabat, ya masjid-masjid biasa. Bukan pejabat. Bagaimana hukumnya salat di belakang dia sementara dia adalah pelaku bid'ah atau dia adalah misalnya pelaku maksiat, ya. Ini paham? Paham ya? Kita lanjut. Jika imam selain pejabat ada 3 kondisi. Yang pertama, jika memungkinkan tanpa mudarat, cari imam yang lain. Jika memungkinkan pindah masjid tanpa ada kemudaratan, cari imam lain. Karena kemaslahatan salat kita sangat penting. Kita tiap hari salat subuh ternyata imamnya pelaku bid'ah. Salat kita kurang sempurna. Kita mencari salat yang tempatnya sunnah, kita nyaman, kita pulang salat subuh merasa tambah iman. Itu yang kita cari. Bukan masjid yang penting salat saja, kayaknya kita melepaskan beban salat. Enggak, kita pingin salat yang kalau kita pulang dari salat tersebut, iman kita bertambah. Biasanya masjid yang sesuai dengan sunnah. Maka kalau bisa pindah ke masjid yang imamnya sesuai sunnah, tidak terjerumus dalam pelaku dosa besar dan juga bukan pelaku bid'ah besar, maka lebih baik. Imam Ahmad berkata, la uhibbu an usalliya khalfahu al-battah. Ini ditanya tentang bagaimana bermakmum kepada peminum khamar. Kata Imam Ahmad, saya tidak suka salat di belakang peminum khamar sama sekali. Li'anna li ikhtiyarul a'immah, karena saya bisa milih imam. Karena saya bisa milih apa? Imam. Jadi kalau selama bisa milih, tidak terpaksa, pilih. Dan itu demi kemaslahatan agama kita. Kemaslahatan salat kita. Apalagi kita tiap hari salat di belakang dia. Habis salat grundel. Habis salat apa? Grundel. Enggak nyaman. Ibnu Taimiyah mengatakan kaidah as-salatu khalfal afdal. Salat di belakang orang yang lebih afdal, lebih afdal. Salat bermakmum kepada orang yang semakin afdal, maka salatnya lebih afdal. Itu kaidah. Kalau imamnya lebih afdal, salatnya lebih afdal. Ini salat adalah ibadah yang penting karena kita pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah salat. Fa in salahat saluha sairul amal. Ya. Wa in fasadat sairul amal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali dihisab salat. Kalau salat baik semuanya baik. Salat buruk maka semuanya buruk. Maka kita punya perhatian salat kita. Di antaranya cari masjid yang kita salat kita merasa salat kita baik. Salat 5 waktu, salat tarawih, salat apapun. Kita ingin salat kita berkualitas. Karena itu amal yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat. Dan kaidah mengatakan as-salatu khalfal afdal. Salat jika dikerjakan pada orang lebih baik, maka salatnya lebih
baik. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Az-Zuhri berkata, "La nara an nusalliya khalfal mukhannats illa min darurah." Kami tidak memandang boleh salat di belakang orang bencong kecuali darurat. Istau. Tunggu ulang. Maju dikit, aduh. Repot. Repot. Kita mau setau, wah itu baru kita siap. Kalau bencong, ya, kalau bisa tidak ya. Tapi kalau darurat sah juga, karena sholat bencong nggak apa-apa, sah ya. Tapi maksudnya kalau ada pilihan kita milih, karena kita mikir kemaslahatan ibadah kita. Baik, jika justru mendatangkan kemaslahatan, ini difatwakan oleh sebagian ulama di zaman tersebut ketika Ahlus Sunnah kuat. Sholat bukan para imam, orang biasa, kita boikot dia ya. Maka kalau kita tidak sholat di belakang dia, jika justru mendatangkan kemaslahatan, jika tidak sholat di belakangnya, jika tidak bermakmum. Misalnya menjadikan niat bertobat. Setelah kenapa orang pada jangan sholat belakang dia, pada enggak sholat, akhirnya dia sholat sendirian. Dia muadzin sendirian, qomat sendirian, sholat sendirian. Akhirnya dia merasa sedih, dia bertobat. Ini zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang enggak. Yang mau dia ganti jamaah, suruh datang jamaah lainnya. Atau menjadikannya diganti, akhirnya penguasa lihat ini kenapa orang pada enggak suka. Ada laporan ganti-ganti. Ya, ini tidak apa-apa, ada maslahat. Karena sholat penting, kita ingin jamaah sholatnya berkualitas. Kalau imamnya bermasalah, sholat jamaah berkualitas. Apalagi bertahun-tahun, kasihan jamaah. Atau orang lain jadi tahu bid'ah, bahaya bid'ahnya. Kenapa enggak sholat? Dia pelaku bid'ah. Saya tinggalkan. Ya, ini kalau tentunya masih ada imam yang lain. Ya. Jadi kalau memang meninggalkannya ada maslahat, tinggalkan. Tapi ini sulit ya. Zaman sekarang sulit karena Ahlus Sunnah tidak banyak. Ahlus Sunnah tidak banyak. Jika menimbulkan kemudaratan. Yang ketiga, kondisi jika menimbul mudarat seperti sholat Jumat tidak dilaksanakan gara-gara kita tidak mau sholat atau kita tidak sholat Jumat, keributan di kampung jadi ribut, maka tetap sholat di belakangnya. Ya sudah, kita mengalah. Maka ini kaidah kita melihat masalah dan mudarat juga. Jangan antum datang satu kampung, imamnya mungkin berlaku bid'ah, terus antum kuasai masjid. Besok antum diusir. Sehari masih dinyinyirin, 2 hari muka masam, hari ke-7 antum diusir. Ya kita masalah masyarakat tidak ngerti, masyarakat orang awam ganti-gantian, tidak apa-apa, enggak ada masalah. Mereka juga enggak ngerti, mereka enggak tahu mereka di atas bid'ah. Kita perlu lembut kepada mereka. Ini kita bicara zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin diboikot, kemudian zaman sekarang orang banyak di atas ketidaktahuan, di atas kejahilan. Maka kita harus bersikap lembut, pelan-pelan mengajari mereka. Sebagaimana kita juga dulu jahil seperti mereka. Maka melihat masalah dan mudarat. Baik, paham? Kita lanjutkan. Sekarang pembahasan kedua. Wa alaman mata minhum. Kami pun menyolatkan orang yang meninggal di antara kaum muslim meskipun mereka terjumus dalam pelaku maksiat. Salat mayat kepada ahlul kiblat yang wafat. Termasuk pelaku maksiat. Termasuk fajir dan mubtadi. Taib. Kaidah salat jenazah adalah hukumnya fardu apa? Kifayah. Jika sebagian idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin. Kalau sudah melakukan sebagian orang maka hukumnya gugur. Nah, ahlul kiblat maksudnya ahlul Islam. Mereka ada macam-macam. Yang pertama orang soleh mukmin. Maka menyolatkannya adalah ibadah mulia. Kita menyolatkan seorang muslim. Kita dapat pahalanya besar, dapat qirat. Apalagi kita kuburkan, dapat qiratan, dapat pahala besar ya. Dan juga kita berbuat baik kepada dia. Baik. Yang model kedua, muslim yang melakukan banyak kemaksiatan. Dia melakukan banyak kemaksiatan. Tetap menyolatkannya, justru dia ini butuh untuk kita doakan. Kasihan. Orang ini begini, nakal, gini. Ya sudah kita sholatin. Kasihan ya. Kasihan. Sampai saya cerita ada pengacara yang meninggal suatu tempat. Enggak ada yang sholatin dia. Dipanggil orang kasih duit supaya sholatin apa? Dia. Orang enggak suka sama dia. Kasihan. Ya.
Selama tidak menyuruh dan berbangga dengan maksiatnya. Kalau menyuruh berbangga, maka hukumnya berbeda. Kalau pelaku maksiat secara umum, kita juga terjerumus maksiat banyak dan sedikit. Tapi secara umum kaum muslimin terjatuh dalam apa, maksiat. Dan orang pelaku maksiat butuh kita doakan, kasihan. Kita juga butuh didoakan sebagaimana mereka butuh didoakan. Yang ketiga, muslim yang melakukan dosa-dosa khusus. Muslim yang melakukan dosa-dosa khusus. Seperti al-ghulul. Al-ghulul itu makna asalnya adalah mengambil harta ghanimah sebelum pembagian. Wa ma kana nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nabi tidak pantas melakukan gulul. Siapa yang mengambil gulul maka dia akan bawa pada hari kiamat kelak. Yaitu kalau ada harta ghanimah diambil sebelum pembagian namanya gulul. Ya, seperti pernah terjadi di zaman Nabi Yusha bin Nun, di zaman Bani Israel, kalau mereka berjihad, maka di antara tanda jihad mereka diterima akan datang api dari langit, ya. Ya, ta'kuluhun nar. Api datang kemudian makan ghanimah tersebut. Dan seluruh nabi-nabi sebelum Nabi kalau perang sebelum Nabi Muhammad SAW semua ghanimahnya dimakan oleh api dari langit, pertanda diterima. Adapun di zaman Nabi Muhammad SAW ghanimah halal bagi kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, di antaranya wa Baik, kita kembali jelaskan bahwasanya gulul ada beberapa dosa yang disebutkan Nabi tidak mau menyolatkan pelaku dosa tersebut secara spesifik. Di antaranya al-ghal, yaitu yang terjerumus dalam gulul, di antaranya qatilun nafsihi, yang bunuh diri, dan di antaranya orang yang tidak bayar hutang. Rasulullah pernah tidak mau salatkan orang yang tidak bayar hutang. Ini di antara dosa khusus yang disebutkan Rasulullah tidak mau salatin, ya. Tapi Rasulullah suruh sahabat lain untuk nyolatin. Di antaranya gulul. Saya katakan tadi gulul adalah ghanimah. Kata Nabi, "Utitu khamsan lam yu'ta ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, di antaranya wa uhillat liyal ghanaim, bahwasanya ghanimah halal bagiku. Kalau Rasulullah menang maka ada pembagian ghanimah. Adapun nabi-nabi terdahulu kalau ada ghanimah maka datang api memakan ghanimah tersebut. Seperti disebut dalam kisah Yusha bin Nun, ketika dia habis perang ternyata dia kumpulkan ghanimah, api enggak datang-datang. Maka Yusha bin Nun alaihissalam mengatakan ada ada yang mengambil barang sebelum pembagian, atau ada yang mengambil barang ghanimah. Ternyata ada. Setelah dikumpulkan semua baru datang api membakar. Maka Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang ketahuan ghal. Ketika ada seorang berperang bersama Nabi, tahu-tahu dia kena anak panah kemudian meninggal, maka orang-orang mengatakan hani'an lahu bisyahada, dia masuk surga dengan syahadah. Kata Rasulullah, enggak. Dia akan terbakar dengan kain yang dia ambil. Orang ini ternyata mengambil kain sebelum pembagian. Dan Rasulullah tidak mau nyolatkan dia. Rasulullah tidak mau nyolatkan dia. Taib. Akhirnya gulul ini asalnya adalah permasalahan ghanimah, tapi kemudian para ulama mengumumkan yaitu uang masyarakat yang diambil itu namanya gulul. Seperti uang zakat diambil namanya gulul. Seperti gratifikasi juga disebut apa? Gulul. Maksudnya agar orang tahu bahwasanya dosa-dosa itu bahaya. Karena disamakan dengan apa? Gulul, dan dimasukkan dalam gulul, ya. Seperti Ibnu Lutbiyah ketika dia menarik zakat terus ada yang kasih dia hadiah. Dia bilang ini zakat adalah kalian, ini adalah hadiah dari masyarakat. Maka Rasulullah pun marah. Maka gulul, siapa yang meninggal dalam kondisi melakukan gulul tidak disolatkan. Siapa yang tidak solatkan? Rasulullah SAW. Demikian juga para pemuka-pemuka agama, para pembesar, jangan solatkan. Supaya timbulkan efek jerak. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Ya, kalian solatkan, saya enggak. Enggak. Supaya orang jadi bahan bicara, ribut bahwasanya jadi buah bibir, ada orang ini tidak mau disolatkan karena dia melakukan gulul. Koruptor, enggak mau solatin. Panggil koruptor yang lain, sudah solatin. Ustaz jangan, solatin, koruptor yang solatin. Di antaranya bunuh diri, qatilun nafs. Semoga ada seorang dia bunuh diri karena kesakitan, maka dia ambil semacam anak panah yang ujungnya tajam, kemudian dia potong-potong jarinya, kemudian sampai kemudian meninggal dunia. Rasulullah tidak mau solatin karena dia bunuh diri.
Tapi Rasulullah suruh orang lain sholat. Karena bunuh diri kafir atau tidak? Tidak, tidak kafir. Orang tidak kafir maka butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah tidak menyolatkan bukan tidak sayang sama dia, tapi efek jerah bagi yang lain agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Rasulullah suruh sahabat untuk menyolatkan. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menolak menyolatkan orang yang tidak bayar hutang. Ketika Rasulullah bilang, kalian sholat, saya enggak. Kenapa? Dia punya hutang 2 dinar. Akhirnya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tanggung utangnya. Maka Rasulullah sholatkan. Hati-hati yang punya hutang. Ya. Akhirnya Rasulullah sholatkan. Setelah Rasulullah sholatkan, kemudian Rasulullah bertemu dengan sahabat yang menjadi penanggung jawab tadi. Mana 2 dinar? Sudah kau lunaskan? Belum ya Rasulullah, saya lupa. Akhirnya lunaskan. Kata Rasulullah, al-an baradat jildatuh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang baru dingin kulitnya. Menunjukkan orang ini tidak mau bayar hutang, ini bahaya. Maka orang kalau pinjam uang harus niat kembalikan. Kalau niat nipu bahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Siapa yang meminjam uang orang niat untuk mengembalikan, Allah akan buat dia bisa mengembalikan. Kalau dia berjuang dia akan bisa kembalikan. Saya tahu ada teman punya utang sampai puluhan miliar, dia berusaha bisa, berhasil. Kata Syekh Utsaimin, seandainya dia tidak bisa melunaskan setelah berusaha, maka di hari kiamat Allah akan bayarkan buat dia karena dia ketika mengambil niatnya baik. Tetapi waman akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan hancurkan dia. Rasulullah juga bersabda, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tunda-tunda maka dia zalim. Antum punya uang 10 juta. Terus antum sudah punya uang, sudah jatuh tempo. Antum tunda-tunda, nanti aja. Selama antum menunda, antum zalim. Selama antum zalim, argo dosa berjalan terus. Maka bahaya orang kalau pinjam uang. Kenapa orang pinjam uang tidak mau bayar itu orang kejam. Air susu dibalas dengan air tuba. Zaman sekarang saya pinjamkan kita uang. Ada orang pinjamkan kita uang itu orang baik. Terus kita balas dengan cara demikian. Kita tidak bayar, kita kabur-kabur, dia telepon kita matikan. Dia telepon kita marahin. Kamu tidur pinjam, enggak bisa pinjam nagih utang siang hari kan. Marah-marahin ya. Kamu kenapa nagih sekarang? Kemarin saya punya uang kamu enggak nagih. Ini kisah nyata. Tagih marah-marah. Kemarin saya punya uang kamu enggak? Kamu punya uang enggak usah ditagih, bayar. Ini tunggu ditagih gimana? Ngeri. Rasulullah pernah tidak mau sholatin orang yang punya hutang. Ya. Sampai ketika Rasulullah mengatakan, jika kau perang, mukbil, ghairu mudbir. Kau perang maju, tidak mundur sama sekali, akan diampuni dosa-dosamu. Kata Rasulullah, illa dain, kecuali hutang. Hutang ini problem, ikhwan. Antum kalau pinjam uang, niat benar, semua kembalikan. Jangan buat nipu teman. Dan jangan husnudzan. Insyaallah teman saya maafkan. Jangan husnudzan. Itu husnudzan tidak pada tempatnya. Orang nagih. Boleh tidak nagih di dunia, nagih di akhirat. Baik, jadi ini dosa khusus yang datang dalam riwayat Rasulullah SAW tidak mau sholatkan. Apakah dikiaskan? Zahirnya dikiaskan. Pelaku maksiat terkenal, kejam, jangan sholatin. Yang lain sholatin. Ustadz, penguasa, orang pemuka agama, pemuka masyarakat, jangan sholatin. Terkenal dia zalim, terkenal dia ini, terkenal masyarakat tahu siapa dia, maka jangan disolatin. Supaya memberi efek jerah kepada masyarakat. Harusnya demikian, sehingga jadi heboh. Tidak mau sholatin. Ini tetapi tetap disolatkan karena dia masih muslim. Yang lain sholatin, cuma pemuka-pemuka agama jangan sholatin. Tapi model ahlul kiblat yang keempat, munafik. Munafik ada 2. Ada yang nifaknya diketahui, zindik, itu terang-terangan dia nifak. Munafik. KTP-nya Islam, tapi dia zindik. Zindik itu terang-terangan melakukan kekufuran. Dia misalnya mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, ini zindik. Dia mengatakan di balik jubahku ada Allah Subhanahu wa taala, ma fi jubbah illallah, tidak di balik jubah kecuali Allah Subhanahu wa taala, zindik. Dia mengatakan homoseksual halal, zindik. Homoseksual halal bagaimana ceritanya? Mungkin dia baru sadar ketika ternyata suaminya selingkuh dengan suami orang, baru dia sadar. Bukan dengan istri orang, selingkuh dengan suami orang. Ini menghalalkan yang haram, jelas. Orang zindik seperti ini, mengerikan ya. Maka orang seperti ini munafik yang nyata ya. Yang mengatakan syariat harus dirubah.
Ibnu Taimiyah ada pendapat pembahasan tentang ini. Dia mengatakan di antara ciri-ciri orang munafik yaitu yang mengatakan syariat harus dirubah. Syariat tidak relevan, rubah. Dan sebagian orang-orang liberal nampak kezindikan mereka. Mereka mengatakan syariat harus dirubah. Orang seperti ini zindiknya nyata, kafirnya nyata, munafiknya nyata, tidak boleh sholat menyolatkan orang ini karena dia orang yang tidak berhak untuk kita sholat. Dilarang. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala qabrihi, innahum kafaru billah." Jangan salatkan seorang pun yang meninggal di antara mereka. Allah berfirman juga, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Kau mohon ampunan buat dia atau tidak, orang-orang munafik, meskipun kau mohon ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya muslim, sahabat. Bapaknya gembong orang munafik. Maka Rasulullah baik, Rasulullah pemaaf. Datang kepada Nabi, Rasulullah pinjam jubahmu karena untuk kain kafan bapak aku. Rasulullah kasih. Ya Rasulullah, salatkan bapakku. Ya Rasulullah datang, Rasulullah ingin salatkan karena Rasulullah mengambil hukum zahir dia muslim. Karena orang munafik itu KTP-nya apa? Muslim. Kalau di kepala keluarga dia muslim, di kakak. Dia muslim, tapi hatinya kafir. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun mau sholatin ditahan sama Umar. Ya, kata Rasulullah, ya Rasulullah, munafik. Jangan. Kata Rasulullah, Allah berfirman, "In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Allah beri saya pilihan, istighfar atau tidak istighfar. Kalau kau beristighfar 70 kali, maka saya pilih saya beristighfar 70 kali buat dia. Rasulullah ingin mengambil hukum asal zahir dia ada seorang muslim. Maka akhirnya Rasulullah salat, Allahu Akbar. Sahabat juga ikut salat. Padahal Umar sudah larang. Turunlah firman Allah mendukung pendapat Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan salat atas mayat orang munafik selama-lamanya. Ini salah satu pendapat Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu. Yang kata orang Syiah sekarang Umar lebih kafir daripada Fir'aun. Allahu Akbar. Yang mereka merayakan hari kematian apa? Umar. Siapa yang merayakan hari kematian Umar berbahagia maka masuk surga kata mereka, dosa-dosa diampuni. Yang pembunuh Umar sekarang kuburannya di kota Kashan diagung-agungkan, dikatakan sang pemberani, sang pahlawan. Yang bunuh siapa? Umar. Umar berapa kali? 8 kali dia punya ide, Allah turunkan ayat setuju dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bagaimana bersihnya hatinya, bagaimana kuat firasatnya sehingga ketika menyampaikan suatu hukum disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimusuhi oleh orang-orang yang menutup selat Hormuz. Yang bikin bensin naik. Allah musta'an. Baik, sampai di mana tadi? Sampai selat Hormuz, kita lanjut. Nifaknya diketahui zindik, ini jangan sholat. Tapi kalau nifaknya samar, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Maka yang tahu tidak boleh sholatin. Tapi tidak boleh maksa orang lain, jangan sholat, enggak. Karena itu yang dilakukan Hudzaifah. Ketika Rasulullah kabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman nama-nama munafikin, Hudzaifah tahu sebagian munafikin Rasulullah kabarkan, tapi rahasia. Rasulullah sembunyikan ada maslahat yang Rasulullah lihat, tapi Rasulullah hanya kabarkan kepada siapa? Kepada Hudzaifah. Maka maslahat itu tetap kita jaga, ya. Karena oleh karenanya ketika ada orang yang meninggal diduga munafik, Umar tengok Hudzaifah, salat enggak dia? Kalau Hudzaifah enggak salat, dia enggak salat. Kalau Hudzaifah salat berarti bukan, Umar salat. Sampai satu hari Umar lihat Hudzaifah tidak salat, maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hal sammani mimma sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku termasuk orang-orang disebut munafik wahai Hudzaifah?" Kata Hudzaifah, "Enggak lah." Enggak. Maksudnya lihat Umar dijamin surga luar biasa, tidak merasa pede dengan imannya. Masih bertanya, "Apakah aku termasuk orang munafik yang Rasulullah sebutkan nama-namanya Hudzaifah?" Di sini Hudzaifah tidak memprovokasi masa untuk, "Jangan salat, saya tahu dia munafik." Enggak. Dia tahu ya sudah. Maka ada seorang mungkin diperselisihkan. Menurut si A dia munafik, menurut si B enggak, ya sudah. Yang menganggap dia munafik jangan sholatin. Menurut saya dia munafik, saya tahu dia begini, selesai. Jangan sholatin. Yang menganggap dia masih muslim, harus disolatin karena fardu kifayah. Karena fardu apa? Kifayah. Maka ini ikhwan, terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini.